Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas Pak Singa Aswaja, Pak Kiai Idrus Romli. Dan memang orang ini sepertinya urat malunya sudah putus juga ini, ya. Udah konslet orang ini, kaum muslimin. Kalau kita nyimak ceramah-ceramah dari Pak Kiai Idrus Romli ini, kaum muslimin, isinya hampir semuanya itu menyerang orang-orang yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan sunnah, yang dia sebut sebagai salafi, yang dia sebut sebagai wahabi. Meskipun tuduhan-tuduhan dari Pak Idrus Romli ini semuanya sudah terbukti telak kembali kepada kelompok mereka sendiri, tapi dia nggak berhenti juga terus memberikan statement yang mengatakan bahwa kelompok sesat itu tetap salafi wahabi, kaum muslimin, ya. Dan ini ada video terbaru dari Pak Kiai Idrus Romli yang kami dapatkan, kaum muslimin, di mana Pak Kiai Idrus Romli ini menjelaskan ada 3 aliran sesat yang ada di Indonesia ini, kaum muslimin, ya. Salah satunya dia sebut wahabi, kemudian orang-orang liberal, kemudian orang-orang syiah, kaum muslimin, ya. Ini nanti akan kita bantah, kaum muslimin. Coba kita simak videonya dulu, kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada 3 aliran yang kita perlu berhati-hati di Indonesia. Ketiganya sama-sama sesat. Pertama, aliran Wahabi. Ini aliran sesat, ya. Yang kedua, aliran Syiah, ini sesat juga. Yang ketiga, aliran liberalisme pluralisme, ini sama-sama sesat. Jaga keluarga kita, jangan sampai terpengaruh ketiga aliran ini. Nah, kaum muslimin, jelas ya, Pak Idrus Romli mengatakan ada 3 aliran sesat yang perlu diwaspadai yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi sih paling sebatas Pak Idrus Romli mengatakan Wahabi itu nggak mau tahlilan, nggak mau yasinan, nggak mau perayaan maulid Nabi, nggak mau perayaan Isra Mi'raj, nggak mau zikir berjamaah, kemudian celananya cingkrang, kemudian cadaran. Ya mungkin sebatas permasalahan-permasalahan itulah, kaum muslimin, ya. Meskipun permasalahan yang seperti itu juga seringkali sebenarnya mereka yang gagal faham, atau mungkin memang nggak faham, ya, atau mungkin mereka yang nggak mau faham, atau memang mereka faham, mereka yang melesetkan, kaum muslimin. Tidak sedikit kita mendengar penjelasan dari mereka, kaum muslimin, bahwa orang-orang yang disebut salafi atau yang mereka sebut wahabi, ya, katanya nggak mau baca tahlil. Ya, coba kaum muslimin, itu orang bodoh lah, kaum muslimin, ya. Yang mengatakan orang salafi nggak mau tahlil, nggak mau baca tahlil itu siapa? Ya. Baca tahlil itu kan baca la ilaha illallah. Boleh. Yang nggak boleh itu ritual tahlilan. Karena apa? Amaliyah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah. Ya kalau bertahlil Nabi Muhammad SAW ya bertahlil. Orang Islam ya pasti bertahlil. Ya tapi kalau acara tahlilan itu jelas. Itu nggak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam 4 madhab, para imam ahli hadis, nggak pernah mengerjakan. Ya. Bahkan Pak Idrus Romli sendiri sudah mengakui bahwasanya perkara tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Yang memerangi acara tersebut diberikan pahala. Ya. Akan tetapi Pak Idrus Romli sendiri mengakui bahwasanya itu sudah menjadi budaya. Kalau diperangi, kita yang diperangi oleh masyarakat. Kan jelas Pak Idrus Romli sendiri yang mengakui itu bid'ah. Ya. Kemudian mengatakan Wahabi nggak mau sholawat. Yang nggak mau sholawat siapa? Hah? Yang nggak boleh itu sholawatan ketimpringan. Sholawatan sambil joget-joget itu yang nggak boleh. Dengan lafaz-lafaz sholawat karangan-karangan. Apalagi karangan-karangan dari kelompoknya Pak Idrus Romli sendiri. Ada sholawat matani picek lah, ada yang iku lah, ya. Dan cara bersolawatnya pun itu sudah jelas melanggar syariat Islam. Ya laki-laki perempuan campur baur, jogetan,
Ya naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kalau orang-orang yang disebut Salafi atau yang disebut Wahabi oleh kelompoknya Pak Idrus Romli ini, mereka bersolawat. Ya. Solawat itu memiliki keutamaan yang banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Solawat itu perintah Allah. Ya, tapi perintah Allah itu ada tuntunannya. Cara melaksanakan itu ada tuntunannya. Lah kalau sholawatan sambil ketimpringan, sambil jogetan, itu nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad SAW, nyontoh para sahabat, nyontoh para tabi'in, ya, nyontoh para imam madhab, nyontoh para imam ahli hadis. Coba sebutkan majelisnya Imam Syafi'i ada nggak seperti itu? Katanya fikihnya Imam Syafi'i. Ada nggak majelisnya Imam Syafi'i? Majelis sholawatan ketimpringan? Coba, sholawatan karangan Imam Syafi'i yang sambil ketimpringan kalau nyanyikan, yang laki-laki dan perempuan boleh jogetan bareng. Ada majelis Imam Syafi'i yang seperti itu. Ya, Imam Syafi'i apa? Bukan pengikut Imam Syafi'i kalian itu yang seperti itu. Ya, cuma ngaklaim aja pengikut Imam Syafi'i. Ya, giliran diajak bersolawat yang bener malah memfitnah. Katanya orang-orang Salafi melarang orang bersolawat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu kan fitnah namanya kaum muslimin ya. Entah itu karena mereka gagal faham, atau mereka yang nggak mau faham, atau mereka yang sengaja melesetkan makna dari ucapan para asatidz salafi. Para asatidz salafi melarang sholawatan ketimpringan, dikatakan melarang orang bersolawat. Ini kan parah ini kaum muslimin. Ya, dilarang untuk mengadakan acara yasinan. Katanya salafi melarang orang baca yasin. Ya, yasin itu bagian dari Al-Quran. Orang salafi kok melarang. Ini kan koplak namanya kaum muslimin. Ya. Sekelas Gus Baha saja kaum muslimin ada videonya itu mengatakan apa? Ya, tahlil itu kalimat la ilaha illallah menjadi miftahul jannah. Ya, dan orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah itu bisa masuk Islam. Kok sekarang ada orang yang mengatakan orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah malah musyrik, malah kafir? Coba. Ini kan kegagal fahaman. Ya, mana ada orang salafi, ustadz salafi yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah maka itu kafir. Coba, ada? Nggak ada. Ya, itu gagal faham kaum muslimin. Atau bisa jadi itu memang sengaja dibuat propaganda supaya apa? Dakwah sunnah ini ditolak oleh masyarakat Islam. Ya, karena apa? Masa iya nggak boleh baca tahlil, nggak boleh baca yasin, nggak boleh bersolawat, nggak boleh bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ya, itu kan provokasi namanya. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan seperti itu provokator namanya kaum muslimin. Termasuk Pak Idrus Romli ini provokator. Ya, jadi kalau Wahabi disebut sesat oleh Pak Idrus Romli, cuman sebatas itu sih kaum muslimin. Ya paling mereka menganggap oh Wahabi ini tritauhid, ya, membagi tauhid menjadi 3. Ya padahal sama, orang-orang NU juga membagi tauhid. Supaya apa? Supaya mudah difahami. Sama sebenarnya, itu hanya metode saja. Ya bukan untuk membagi-bagi. Ya, contohlah ilmu nahu, ilmu sorof. Ya, itu bukan membagi bahasa Arab, bukan. Itu adalah metode untuk belajar bahasa Arab supaya bahasa Arabnya sempurna. Karena tanpa ilmu nahwu dan sorof, mustahil orang bisa mengenal bahasa Arab. Kan seperti itu. Sama dengan pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu untuk merinci supaya ketauhidan seorang muslim itu sempurna. Bukan seperti ketauhidan orang-orang kafir Quraisy kaum muslimin. Ya, mereka mengakui ada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah itu Tuhan satu, mengakui. Tapi ketika mereka berdoa, ketika mereka memohon sesuatu, mereka minta sesuatu, mereka mintanya kepada selain Allah. Ya, itu kaum muslimin. Sama dengan sebagian muslim. Sekarang ini ada yang mintanya ke kuburan. Ya, alasannya apa? Itu cuma untuk tawasul, supaya doa kita cepat terkabul. Mintanya kita kepada Allah. Lebih parah lagi ada yang menyembelih sesajen, ya menyembelih binatang, tujuannya untuk diserahkan ke penghuni laut, ya, mengharap kepada Allah supaya tidak terjadi musibah. Ya, sebagian masang sajen supaya apa? Panennya melimpah. Padahal itu persembahan
untuk setan. Itu tauhidnya nggak sempurna, makanya dirinci. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tuh kaum muslimin ya. Jadi tuduhan-tuduhan sesat dari Pak Idrus Romli terhadap orang-orang salafi ya atau dakwah salaf ini semuanya adalah kegagalfahaman dari Pak Idrus Romli ya. Yang kedua, ketika Pak Idrus Romli mewanti-wanti bahwasannya di Indonesia ini ada pemahaman Syiah yang sesat dan berbahaya. Sekarang coba ngaca, orang Syiah itu merapatnya kemana? Kemudian amaliyah-amaliyah orang Syiah yang mengamalkan siapa? Ngacalah, coba. Ya. Orang Syiah sendiri sudah mengatakan perayaan maulid, tahlilan, sholawatan rame-rame, ziarah kubur sampai berangkang-berangkang, ya kuburan-kuburan diagungkan. Itu tradisi orang Syiah yang kemudian diamalkan oleh siapa? Oleh orang NU. Ya. Bahkan tokoh NU sendiri mengakui bahwa perayaan maulid itu pertama kali orang Syiah. Ya, tapi ketika orang-orang salafi menjelaskan bahwasanya perayaan maulid itu bukan berasal dari Nabi, bukan berasal dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam madhab, para imam ahli hadis, ya, mereka malah menuduh orang-orang salafi dengan tuduhan yang macam-macam. Ya, bahkan Pak Idrus Romli sendiri dengan beraninya mengatakan bahwa acara tahlilan itu yang pertama kali mengadakan adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak dari orang kelompoknya Pak Idrus Romli mengatakan bahwasannya perayaan maulid itu yang pertama kali merayakan adalah Nabi sendiri. Padahal Nabi nggak pernah merayakan. Bahkan ada yang sampai mengatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin membuat maulid sampai di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu kan ngawur sengawur-ngawurnya kaum muslimin ya. Dan insya Allah video-video tentang pengakuan orang-orang Syiah bahwa amaliyah-amaliyah mereka ini sama dengan amaliyah kelompoknya Pak Idrus Romli, insya Allah sudah ma'ruf lah kaum muslimin ya. Dan kemudian yang ketiga kaum muslimin, kata Pak Idrus Romli, aliran sesat yang berbahaya di Indonesia ini ya, selain Wahabi, kemudian Syiah tadi ya, satu lagi katanya adalah orang-orang liberal ya, Islam liberal. Pak Idrus Romli ini juga nggak mikir orang-orang liberal itu nempleknya kemana. Coba, apa ke Ormas Muhammadiyah? Coba, apa ke Ormas Persis? Apakah ke Al-Irsyad? Ya, nggak ada. Nempleknya ke ormasnya Pak Idrus Romli, Ormas Ijo. Ya, coba kaum muslimin, ya, kalian cari boleh silakan. Ya, siapa tokoh Islam liberal yang ada di Indonesia? Ya, nanti ketemu orang-orangnya ya, orang-orang yang nemplek di ormasnya Pak Idrus Romli. Ya. Dan coba kaum muslimin ya, di sini kami punya sebuah artikel dari sebuah situs kaum muslimin di mana di sini dimuat ada daftar 50 tokoh jamaah Islam liberal yang ada di Indonesia. Ini kaum muslimin ya. Pertama kaum muslimin, ini ada kategori A, para pelopornya ya. Pelopor Islam liberal yang ada di Indonesia. Siapa-siapa orangnya kaum muslimin ya. Nanti kalian akan mengetahui bahwa sebagian itu adalah orang-orang besar di ormasnya Pak Idrus Romli ya. Yang pertama ini kaum muslimin dari pelopornya ya, ada Abdul Mukti Ali. Kemudian Abdurrahman Wahid. Nah, ini jelas ditulis mantan presiden. Siapa? Tokoh jil. Jelas kaum muslimin ya. Ini siapa? Orangnya Pak Idrus Romli. Jelas, nggak diragukan lagi ya, se-Indonesia Raya mungkin bahkan sedunia tahu ini nempelnya di ormas mana. Jelas ya, orang liberal dari mana asalnya. Kemudian ada Ahmad Wahib, Johan Effendi, Harun Nasution. Ini bolehlah kaum muslimin yang ingin cari biografi orang-orang ini kaum muslimin silahkan ya. Ini M. Dawam Raharjo, Munawir Sazali ya, mantan menteri agama. Nah, coba kaum muslimin ya. Nurholis Majid. Nah, kenal kaum muslimin? Ini nempleknya di mana? Sudah nggak diragukan lagi. Ya, seniornya, ini ada kelompok senior. Abdul Munir Mulkan, Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, ini Syafi'i Ma'arif ini kaum muslimin. Alwi Abdurrahman Syihab. Azyu Mardi Azra, mantan rektor Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya. Gunawan Muhammad, Jalaluddin Rahmat, ini sekaligus
tokoh Syiah. Ya, jelas kaum muslimin. Nempleknya kemana? Jelas ya? Jelas. Ini termasuk yang membongkar fakta bahwa amaliyah-amaliyah dari Syiah ini sama dengan amaliyah NU kaum muslimin. Kemudian Kausar Azhari Nur. Kemudian Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, ya. Ini 2011. M. Amin Abdullah, M. Safi Anwar, Masdaf F. Masudi. Kemudian Muslim Abdurrahman, Nasaruddin Umar. Coba kaum muslimin, Nasaruddin Umar. Ngerti siapa ini kaum muslimin? Imam besar Masjid Istiqlal yang kemarin mengatakan bahwa acara seminar di Masjid Istiqlal yang mendatangkan narasumber dari American Jewish Committee itu katanya tidak pernah direncanakan, padahal sudah diumumkan. Acara pengkaderan ulama, tapi narasumbernya orang Yahudi. Ya. Kemudian ini lagi, nomor 22, Said Akil Sirot. Kurang jelas. Dari ormas mana ini? Sudah jelas kaum muslimin. Zainun Kamal. Ya. Kemudian para penerus perjuangan. Ini Abdullah A'la mungkin ini ya. Abdul Muqsid Ghazali, Ahmad Fuad Fanani, Ahmad Gaus. Ini coba kaum muslimin, kita lihat nama-nama, barangkali ada yang kita kenal lagi kaum muslimin ya. Karena banyak, ini ada 50 kaum muslimin. Nih. Saiful Mujani. Nah, ini. Saiful Mujani ini ngerti kaum muslimin ya. Ini yang punya lembaga survei. Lembaga survei apa itu namanya? Ya, lembaga survei lah kaum muslimin ya. Nah, ini. Nomor 48, Ulil Absor Abdallah. Ini jelas kaum muslimin. Zuhairi Misrawi, ini jelas kaum muslimin, ya. Zuli Qadir, ini jelas kaum muslimin, ya. Jadi sudah jelas ya, orang-orang liberal yang kata Pak Idrus Romli itu adalah aliran sesat yang perlu diwaspadai. Ternyata mereka nemplek di ormasnya Pak Idrus Romli. Bahkan apa? Ya, punya posisi di ormas tersebut. Bukan cuma nemplek sebagai anggota, sebagai orang-orang awamnya, bukan tokohnya. Ya. Jadi kalau seperti ini, ya sebenarnya yang perlu diwaspadai ini ormas apa? Ya, orang yang cerdas pasti bisa menyimpulkan kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.